Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarak. Iftaradallahu alaina siyam wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Jihad rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan buat kita semua. Dan alhamdulillah kita juga sudah mengawali aktivitas pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan dari Allah syariatkan ibadah puasa adalah sebagaimana Allah sendiri yang sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan tentu kita semua sudah paham betul tentang tujuan dari Allah syariatkan puasa. Salah satunya adalah agar orang-orang yang beriman, kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah juga sampaikan bahwa tujuan dari seluruh ibadah yang kita lakukan ternyata muaranya atau tujuannya juga takwa ilallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak hanya puasa ternyata tujuan Allah mensyariatkan kita untuk melaksanakannya, tapi juga ternyata ibadah-ibadah yang lain pun juga tujuannya adalah agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dan ternyata manusia-manusia yang bertakwa itulah manusia yang punya kedudukan istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia
Di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ternyata takwa itulah yang dipandang oleh Allah. Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat wajah kita. Allah tidak melihat fisik kita. Tapi yang Allah lihat, yang Allah pandang itu adalah ketakwaan kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisikannya, wala ila suwarikum, juga kepada rupa kalian. Mau ganteng, mau tidak ganteng, mau cantik, mau tidak cantik, Allah tidak lihat itu. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat itu adalah apa yang terdapat di dalam hati kalian. Di sanalah bersemayam ketaatan atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah bersemayam iman, yang dari iman itu kemudian ketika dibarengi dengan amal-amal kebaikan, maka dia akan menemukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amal-amal kalian. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah begitu sangat perhatian dengan hamba. Allah tidak ingin kita ini manusia jauh darinya, bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan dosa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan agar manusia-manusia itu bisa mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan ini luar biasa, mampu untuk menjadikan hamba Allah yang tadinya jauh menjadi dekat. Yang tadinya sudah dekat kemudian menjadi akrab. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih takwa itu? Apa sih sesungguhnya takwa itu? Maka ini penting untuk kita pahami. Agar apa? Agar ketika kita sudah paham, lalu kemudian kita tahu kriteria takwa itu, maka kita berusaha untuk bagaimana kemudian kita mencapai kriteria-kriteria itu, lalu kemudian pada akhirnya Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Karena memang tidak mudah Bapak sekalian. Makanya sebenarnya di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 itu sesungguhnya adalah Allah tidak katakan agar kalian menjadi orang yang punya kriteria takwa, muttaqin. Tapi di situ Allah katakan agar kalian bertakwa. Maksudnya agar kalian memiliki sikap takwa. Karena ternyata al-muttaqin itu sebuah gelar, sebuah predikat, sebuah kriteria yang Allah yang tahu saja dan Allah yang memberikan. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina tadawu zadahum huda wa atahum taqwa. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan petunjuk kepadanya, lalu kemudian nanti Allah tambahkan petunjuk kepadanya, lalu nanti setelah ditambahkan petunjuk kepada orang itu baru diberikan takwa. Jadi takwa itu adalah pemberian Allah. Nah, tentu pemberian Allah itu tidak serta-merta Bapak sekalian. Tapi pemberian Allah itu juga sangat bergantung dengan usaha yang dilakukan oleh kita manusia. Nah, makanya dalam surah Al-Ankabut Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi kesungguhan Dan siapa saja yang sungguh-sungguh untuk mencari jalan-jalan kami, kata Allah, jalan keriduan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Bahkan di dalam surah Ali Imran juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sungguh-sungguh. Jadi di sini memerlukan mujahadah untuk mendapatkan takwa, juga memerlukan kesungguhan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, takwa itu berasal dari kata waqa yakin, wiqaya.
artinya menjaga, memelihara. Menjaga, memelihara. Nah, lalu kemudian terbentuklah tambahan, yaitu menjadi ittaqo. Ittaqo yang tadi baru takwa. Nah, perubahan itu kemudian menjadikan kata waqo tadi yang artinya menjaga, memelihara, maka menjadikan sesuatu sebagai penjaga atau pemelihara. Jadi takwa itu artinya secara bahasa menjadikan sesuatu itu sebagai penjaga, pemelihara. Apa sesuatu itu Bapak sekalian? Nah, ketika Allah berfirman misalnya di dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian, kata Allah, menuju kepada ampunan Allah dan juga surga. Bersegera kalian untuk menuju kepada ampunan Allah dan surga. Yang surga itu Allah gambarkan bahwa surga itu luasnya itu seluas langit dan bumi dan disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, lalu kemudian kalau misalnya ayat itu diterjemahkan dengan bersegeralah kepada ampunan Allah, kita belum bisa menangkap atau memahami secara lebih gamblang di situ. Tapi ketika dijelaskan, disisipi kata-kata, bersegeralah kalian melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan, kira-kira seperti itu ya. Yang dengan amal-amal kebaikan itu nanti kalian akan mendapatkan ampunan Allah. Jadi kita disuruh untuk bersegera melakukan berbagai macam amal-amal soleh dan juga bersegera untuk melakukan taubat kepada Allah. Dengan melakukan amal soleh dan taubat itulah kita akan mendapatkan ampunan Allah. Nah, berarti ketika dikatakan bahwa kata ittaqo itu adalah menjadikan sesuatu sebagai penjaga dan pemelihara, sesuatu itu apa Bapak sekalian? Ya, sesuatu itu adalah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Jadi kita menjadikan amal-amal kebaikan kita itu sebagai sesuatu yang bisa menjaga, memelihara kita dari apa? Dari nanti siksa api neraka. Sehingga para ulama mendefinisikan takwa itu adalah imtithalul awamirillah wa jtinabu nawahi. Berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, perintah Allah itu Bapak Ibu itu adalah berisi kebaikan-kebaikan. Nah, sementara larangan Allah itu adalah berisi keburukan. Jadi yang Allah perintahkan itu adalah kebaikan untuk manusia, yang Allah larang itu adalah keburukan juga buat manusia. Nah, jadi sesungguhnya siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Ya, tentu kembali kepada kita manusia. Ternyata kalau kita bisa menjaga diri dengan baik, dengan kita melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan kemudian kita menghindari diri dari melakukan keburukan-keburukan, maka sesungguhnya yang diuntungkan itu adalah diri kita sendiri. Jadi Allah itu tidak punya kebutuhan kepada kita. Mau kita taat kepadanya, mau kita misalnya maksiat, Allah itu tidak punya kepentingan, tidak punya kebutuhan. Tapi sesungguhnya yang butuh dan merasa penting untuk menjadi baik, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, takwa itu adalah kita semua. Namun Allah itu kemudian memberikan sarananya, memberikan fasilitasnya, memberikan berbagai macam cara untuk agar kita bisa menjadi hamba-hambanya seperti yang dimaksud tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa saja di antara kriteria orang yang bertakwa itu? Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Misalnya
kalau kita berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, misalnya ada di dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat 1 sampai 5 ya. Ayat 2 sampai 5 itu menjelaskan tentang ciri orang yang bertakwa. Di antaranya apa? Orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, bersedekah, menafkahkan hartanya yang telah Allah titipkan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian orang-orang yang waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang mereka itu mengimani apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Dan kemudian juga apa yang diturunkan kepada para nabi terdahulu, yaitu iman kepada Taurat, Injil, Zabur, itu termasuk juga di antara kriteria orang yang bertakwa. Lalu kemudian orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Nah, ini terkait dengan iman semua nih Bapak Ibu sekalian. Ya, terkait dengan iman. Jadi kriteria orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Berarti ada dimensi iman, ya, atau dimensi akidah. Lalu kemudian yang kedua adalah dimensi, yaitu amal ya, ubudiyah. Dimensi ubudiyah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, ya. Itu diantara ciri daripada orang yang bertakwa, sebagaimana Allah juga sampaikan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Lalu kemudian dimensi yang ketiga ini yang sesungguhnya ini yang menjadi inti dari pembicaraan kita ya, yaitu dimensi akhlak ya, atau karakter. Ya, ini dimensi yang ketiga. Jadi dimensi iman yang pertama itu ya, jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Lalu yang kedua itu adalah orang yang rajin melaksanakan ibadah. Lalu yang ketiga adalah orang yang berakhlak atau berkarakter. Nah, kalau kita hubungkan dengan puasa, ya, saya ingin mengambil yang ketiganya, dimensi yang ketiga. Ternyata puasa yang kita jalankan ini betul-betul mampu untuk membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak dan berkarakter. Nah, di antara ciri orang yang bertakwa itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 disebutkan, ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia itu ringan tangan, Bapak sekalian, suka memberi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia suka memberi. Dari hartanya dia memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya orang-orang miskin ya, kerabat ya, kemudian orang-orang fakir ya, orang-orang yang tidak berkecukupan. Jadi kepedulian sosial. Dan Ramadan ya, dengan puasanya ini sesungguhnya adalah latihan untuk kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang suka memberi, gitu ya, peduli kepada sesama. Coba bayangkan kita puasa nih, ya. Puasa ya, kita ini menahan lapar dan haus berapa jam Bapak Ibu sekalian? Kira-kira 13-14 jam ya, satu hari kalau kita di Indonesia. Nah, ibadah yang paling payah sulit itu sesungguhnya puasa, gitu ya. Dibandingkan dengan sholat, misalnya sholat itu waktunya cukup pendek ya, cukup 5 menit barangkali kita selesai melaksanakan sholat kan gitu. Gerakan-gerakannya juga tidak begitu berat gitu ya. Kita membaca Quran juga itu tidak terlalu berat ya. Yang berat itu adalah puasa ya. Nah, dengan padahal aktivitas puasa itu cuma bertahan saja ya. Jadi tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa gitu ya. Tapi ternyata ini karena waktunya panjang, inilah yang dirasakan berat. Nah, ketika kita menahan lapar dan haus itu sesungguhnya ya, maka kemudian mestinya ya, orang-orang yang berakal itu kemudian berpikir, oh seperti inilah tidak enaknya lah lapar.
Ketika merasa bahwa lapar itu tidak enak, ya, lalu kemudian setelah itu akan muncul yaitu rasa atau sikap empati, ya. Merasakan kalau orang lapar kayak begini, ya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di luar Ramadan kelaparan, gitu ya. Maka kemudian kita merasa lapar itu adalah sikap empati. Lalu kemudian setelah itu, ketika kita punya kelebihan rezeki, kita bisa berbagi. Bahkan Ramadan ini juga latihan untuk kita bersedekah. Karena Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita bahwa disebutkan dalam hadis ya, oleh Siti Aisyah bahwasanya Nabi itu ketika Ramadan datang itu adalah wakana ajwadu ma fi Ramadan. Kedermawanannya itu untuk berbagi itu semakin tinggi ketika Ramadan datang. Nah ini oleh karena itu maka mestinya Ramadan atau juga ibadah puasa ini mampu menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih peduli. Itu ya wa al-mala al-hubihi ya. Lalu kemudian karakter yang berikutnya adalah yaitu karakter yaitu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu menepati janji. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menepati janji. Nah, lawan dari itu ya, adalah yang tidak menepati janji itu sifat siapa dia? Sifat orang munafik. Ya. Jadi kalau orang munafik itu ya apabila dia berjanji dia tidak menepati. Nah, beda dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apabila dia berjanji maka dia bisa memenuhi janjinya. Ya, dan Ramadan ini juga mampu untuk membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang menepati janji. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya rijalun shadaqah. Ya, rijalun shadaqah ini adalah orang-orang yang mereka menepati janjinya kepada Allah. Jadi sebenarnya kita ini terikat janji bagus sekali dengan Allah. Ketika kita di alam arwah, ya, kita berjanji setia untuk menjadikan Allah satu-satunya sebagai Rabb kita. Nah, ketika kita di dunia ini, apakah benar betul-betul kita menjadikan Allah sebagai Rabb kita? Nah, tinggal kita lihat apakah selama ini kita betul-betul berpegang teguh kepada agama yang kita peluk ini, ya, atau tidak. Kalau kita berpegang teguh pada itu, berarti kita termasuk orang-orang yang menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Lalu orang-orang yang seperti apa kriteria orang takwa itu? Yaitu orang-orang yang was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Itu orang-orang yang sabar. Ternyata puasa kita ini juga mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Ya, makanya di antara sifat orang bertakwa itu ya, karakter orang bertakwa itu, orang puasa itu ya, kata Nabi ya, wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jadi bahkan kalau ada orang yang mancing-mancing kita ya untuk meluapkan emosi kita ya, maka kemudian kita mengatakan kepada orang itu bahwasanya kita sedang berpuasa. Ini kan maknanya kesabaran. Dan puasa itu ternyata adalah kata Nabi nisfus sabar. Ya. Puasa itu adalah setengah daripada kesabaran. Dan para ulama itu menyamakan puasa itu dengan kesabaran. Sehingga ketika Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ya, terkait dengan ganjaran orang yang sabar itu, maka disamakan dengan puasa. Bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran ya, kepada orang-orang yang sabar itu ya, itu ganjaran yang tanpa batas ya, bighairi hisab. Dan orang-orang yang sabar itu disamakan dengan puasa. Sehingga di situ pengertiannya orang-orang yang puasa ya, itu nanti Allah akan berikan pahalanya tanpa batas. Kira-kira seperti itu Bapak sekali. Ya, jadi kesabaran ini menjadi ciri daripada orang yang bertakwa, dan dengan kita puasa maka nanti puasa itu akan mampu membentuk kita menjadi hamba Allah yang bersabar. Gitu.
gitu ya. Nah, di dalam surah Al-Imran ayat 134 juga demikian ya. Al-Kazimin al-Ghaiz itu adalah orang-orang yang bisa menahan emosi, berarti orang-orang yang sabar. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, sangat banyak ya, manfaat yang akan kita dapatkan dari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, berarti benar bahwa Allah menjanjikan takwa untuk hamba-hamba Allah yang berpuasa, karena dengan dia berpuasa dan kemudian melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu, maka mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang rajin beribadah, hubungan dengan Allahnya itu begitu sangat baik. Dan yang ketiga, dengan dia beribadah kepada Allah, khususnya puasa, mampu untuk membentuk pribadi-pribadi yang berakhlak atau berkarakter ya. Sehingga orang-orang seperti itulah yang nanti kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133, yang mereka akan menghuni surga yang Allah sudah sediakan, wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena itu sekalian, mari sama-sama terus kita berusaha untuk mencari jalan-jalan Allah, bersungguh-sungguh untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pada akhirnya kita semua akan digolongkan menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, dan derajat kita tinggi di sisi Allah, dan nanti balasan kita adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.